Selamat siang teman-teman dan Ibu Bunda. Kami dari kelompok materi 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu garis singgung lingkaran. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Albertus Febza Kusuma, biasa dipanggil Albert, NIM 049. Perkenalkan, nama saya Elfrida Eufrazia Bota dengan NIM 19037. Perkenalkan, nama saya Marta Lucitania Wicahya dengan NIM 047. Perkenalkan, nama saya Graciani Belvin Ganora, NIM 19054. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Patricia Itotina dengan NIM 026. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah garis singgung lingkaran. Nah, mari kita simak di slide berikutnya. Sejarah garis singgung lingkaran dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi, di mana ada seorang ahli matematika yang berasal dari Alexandria, Mesir, yang bernama Euclides. Nah, di sini beliau membuat sejumlah referensi garis singgung lingkaran dalam sebuah buku yang berjudul Elemen. Nah, selanjutnya pada tahun 225 sebelum Masehi, ada seorang ahli yang bernama Apollonius Cornix yang berasal dari Yunani. Beliau mendefinisikan bahwa garis singgung sebagai garis yang tidak ada garis lurus lain yang berada di antara garis itu dan kurva. Nah, selanjutnya pada tahun 287 sebelum Masehi, ada seorang ahli bernama Archimedes yang menentukan sebuah garis singgung spiral Archimedes dengan mempertimbangkan jalur-jalur perpindahan titik-titik sepanjang kurva. Nah, selanjutnya pada tahun 1630, seorang ahli bernama Fermat mengembangkan teknik adekualitas untuk menghitung garis singgung dan masalah lainnya dengan menganalisa serta menghitung garis singgung pada parabola. Nah, teknik ini sama dengan mengambil perbedaan, yaitu antara fx plus h dan fx, serta dapat membaginya dengan sebuah pangkat 2 dari h. Nah, selanjutnya sekitar abad ke-17 ada seorang ahli bernama Descartes yang menggunakan metode tegak lurus yang berdasarkan pada observasinya bahwa radius lingkaran selalu tegak lurus dengan lingkaran itu sendiri. Nah, metode ini digunakan untuk mengantar pada perkembangan kalkulus diferensial pada masa tersebut. Nah, banyak orang yang berkontribusi di dalamnya, seperti yang pertama Robert Val yang menemukan sebuah metode umum untuk menggambarkan garis singgung dengan mempertimbangkan sebuah kurva yang didefinisikan sebagai titik bergerak yang gerakannya merupakan resultan dari beberapa gerakan yang lebih sederhana. Selanjutnya ada René Francois Desluys dan Johannes Huth yang menemukan sebuah algoritma aljabar untuk mencari suatu garis singgung. Nah, perkembangan lebih lanjut yaitu dilakukan oleh John Wallis dan Isaac Barron. Nah, pada tahun 1828, definisi garis singgung merupakan garis yang benar yang menyentuh kurva, tetapi ketika diperpanjang tidak dapat memotong kurva tersebut. Nah, definisi ini merupakan definisi yang cukup tua, namun definisi ini juga dapat mencegah titik belok yang memiliki garis singgung. Nah, definisi tersebut ini sudah ditolak dan kemudian muncul definisi modern yang sama dengan definisi Leibniz yang menjelaskan bahwa garis singgung sebagai sebuah garis yang melalui sepasang titik tak hingga dekat dengan kurva. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian garis singgung lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan lingkaran yang berpusat di titik 0 dengan diameter AB. Garis G tegak lurus AB dan memotong lingkaran di dua titik, yaitu di titik A dan di titik B.
Jika garis G digeser terus-menerus ke atas hingga menyentuh titik A, maka akan diperoleh garis P yang menyinggung lingkaran dan tegak lurus dengan AB. Garis B disebut garis singgung dan titik A disebut dengan titik singgung. Nah, uraian tersebut menggambarkan definisi dari garis singgung lingkaran, yaitu garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Dengan demikian, didapat beberapa hal sebagai berikut. Titik pada lingkaran yang dilalui garis singgungnya dinamakan titik singgung lingkaran. Dan setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgung. Next. Kemudian melukis garis singgung lingkaran. Next. Yang pertama, melukis garis singgung sebuah lingkaran. Next. Nah, yang pertama tuh melukis garis singgung lingkaran yang melalui titik tepat pada lingkaran. Nah, ini terdapat langkah-langkah dalam membuat garis singgung lingkaran. Yang pertama itu gambar A, lukis sebuah lingkaran dengan pusat di titik 0. Kemudian buatlah sebuah titik P yang tepat berada pada lingkaran seperti terlihat pada gambar A. Kemudian tarik garis dari 0 ke P dan perpanjanglah garis tersebut. Kemudian lukis sembarang busur dengan pusat di titik P sehingga memotong di garis OP dan garis perpanjangan yaitu OP, yaitu di titik A dan di titik B, yaitu pada gambar B. Kemudian langkah ketiga, lukis kembali sembarang busur dengan pusat di titik A dan B dengan jari-jari yang sama sehingga berpotongan di titik C dan di titik D, yaitu dijelaskan pada gambar C. Kemudian langkah yang keempat, tarik garis yang menghubungkan titik C dan titik D. Garis CD ini dinamakan garis singgung lingkaran yang melalui titik tepat pada lingkaran. Itu diperlihatkan pada gambar D. Next. Kemudian di sini melukis garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Langkah pertama, lukis sebuah lingkaran dengan titik pusat 0, kemudian buat sebuah titik Q yang berada di luar lingkaran. Itu ditampilkan pada gambar A. Kemudian langkah kedua, tarik garis dari 0 ke Q, kemudian lukis sembarang busur dengan pusat di titik 0 dan di titik Q dengan jari-jari yang sama, sehingga berpotongan di titik A dan di titik B, diperlihatkan pada gambar B. Kemudian langkah ketiga, hubungkan titik A dengan titik B sehingga memotong garis 0 Q di titik K. Kemudian lukis sebuah lingkaran dengan jari-jari sepanjang kaki dan berpusat di titik K, sehingga memotong lingkaran yang berpusat di 0, di titik D dan E, yaitu diperlihatkan pada gambar C. Kemudian lukis garis yang menghubungkan titik D dengan titik Q dan titik E dengan titik Q. Garis DQ dan EQ inilah yang dinamakan dengan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Itu diperlihatkan pada gambar D. Selanjutnya, melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang pertama, melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Tahapan ini dimulai dengan melukis dua buah lingkaran yang saling lepas. Dimisalkan jari-jari lingkaran A sama dengan R1 dan jari-jari lingkaran B sama dengan R2. Kemudian tarik garis yang menghubungkan kedua titik pusat lingkaran tersebut. Selanjutnya, lukis sembarang busur di titik A dan B dengan panjang jari-jari sama, sehingga berpotongan di titik C dan D. Kemudian tarik garis yang menghubungkan titik C dan D, sehingga memotong garis AB di titik O. Selanjutnya, lukis sebuah lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari sepanjang AO. Selanjutnya, lukis sebuah busur dengan pusat di titik A
dan jari-jari sepanjang AX, di mana AX sama dengan R1 ditambah R2, sehingga busur tersebut memotong lingkaran di titik E dan F. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian, tarik sebuah garis yang menghubungkan titik A dan E sehingga memotong lingkaran A di titik G. Kemudian lukis busur lingkaran yang berpusat di G dan jari-jari sepanjang BE sehingga memotong lingkaran B di titik I. Ulangi langkah tadi sehingga membentuk garis AF, titik H, dan titik J. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian hubungkan titik G dengan titik J dan titik H dengan titik I, sehingga terbentuk garis G, J, dan HI. Garis GJ dan HI inilah yang dinamakan dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang berpusat di A dan B. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, itu melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Diawali dengan melukis dua buah lingkaran yang saling lepas. Kemudian misalkan lingkaran A memiliki jari-jari R1 dan lingkaran B memiliki jari-jari R2. Kemudian tarik garis yang menghubungkan kedua titik pusat lingkaran tersebut. Kemudian lukis sembarang busur di titik A dan B dengan panjang jari-jari yang sama, sehingga berpotongan di titik C dan D. Kemudian tarik garis yang menghubungkan titik C dan D, sehingga memotong garis AB di titik O. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian lukis sebuah lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari AO. Kemudian lukis sebuah busur dengan pusat di titik A dengan jari-jari sepanjang AY, di mana AY merupakan jari-jari A dikurang dengan jari-jari B atau R1 dikurang R2, sehingga busur tersebut memotong lingkaran O di titik E dan F. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian tarik garis yang menghubungkan titik A dan E, lalu perpanjang garis AE sehingga memotong lingkaran A di titik G. Kemudian lukis busur dengan pusat di G dan jari-jari sepanjang BE sehingga memotong lingkaran B di titik J. Ulangi langkah di atas sehingga terbentuk garis AF, titik H, dan titik I. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian tarik garis yang menghubungkan titik G dengan titik J dan titik H dengan titik I sehingga terbentuk garis GJ dan HI. Garis GJ dan HI inilah yang dinamakan dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di A dan B. Selanjutnya, menentukan panjang garis singgung lingkaran. Yang pertama adalah menentukan panjang garis singgung lingkaran dari satu titik pada lingkaran berbentuk segitiga siku-siku. Perhatikan pada gambar. Dapat kita ketahui ada suatu lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari OB. Kemudian ada garis AB yang menyinggung lingkaran tersebut. Nah, garis ini melalui titik A yang merupakan titik di luar lingkaran. Maka terbentuk segitiga siku-siku ABO. Sehingga teorema Pythagoras berlaku. OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan OA kuadrat min OB kuadrat. Maka panjang garis singgung AB sama dengan akar OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang garis singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran yang berbentuk layang-layang jika ditarik garis. Jadi, satu titiknya itu adalah titik A, lalu ditarik garis ke titik B dan titik C, dan juga titik O. Nah, garis AB dan garis AC itu merupakan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O. Lalu, panjang OB sama dengan panjang OC sama dengan R, yaitu jari-jarinya lingkaran yang berpusat di titik O ini. Lalu,
panjang garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Sehingga panjang garis singgung AB dan AC dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Pada segitiga segitiga AOB berlaku teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan OA kuadrat atau AO kuadrat dikurangi dengan OB kuadrat, yang mana akan sama dengan AB sama dengan akar, karena OB itu adalah jari-jari lingkaran yang berpusat titik O, maka OB-nya kita ganti dengan R. Maka AB sama dengan OA kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, bagaimana dengan segitiga AOC atau COA? Sama, berlaku teorema Pythagoras juga dengan siku-siku di C tentunya, yaitu AC kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi dengan OC kuadrat. Karena OC merupakan jari-jari lingkaran yang berpusat titik O, maka OC-nya kita ganti dengan R, yang akan sama dengan AC kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa AB sama dengan AC sama dengan OA kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa kedua garis singgung lingkaran yang ditarik garis dari sebuah titik di luar lingkaran mempunyai panjangnya sama. AC sama dengan AB. Lalu selanjutnya, selain itu pada gambar ini tampak bahwa garis AB dan AC merupakan garis singgung lingkaran yang berpusat di O yang tadi saya bilang. Dengan demikian, sudut OCA akan sama dengan dengan demikian sudut OCA maksud saya ini dan OBA itu akan sama dengan 90 derajat. Dan AB sama dengan AC. Dengan garis BC merupakan tali busur dari lingkaran yang berpusat di titik O. Nah, lalu perhatikan segitiga ABC. Pada segitiga ABC ini, AC sama dengan AB karena dia adalah garis singgung lingkaran yang panjangnya sama. Sehingga segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki. Lalu dengan demikian segi 4 OBAC terbentuk dari segitiga sama kaki OBC dan segitiga sama kaki ABC dengan alas BC. Diulangin ya. Jadi segi 4 OBAC ini terbentuk dari dua segitiga sama kaki, yaitu segitiga sama kaki OBC, karena kan jarak OB sama OC itu sama jari-jarinya, dengan segitiga ABC, karena garis singgung AB dan AC itu sama panjangnya. Lalu alasnya adalah BC yang saling berhimpit. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa OBAC ini adalah merupakan layang-layang. Nah, lalu karena sisi layang-layang OBAC terdiri dari jari-jari lingkaran OB dan OC, dan juga garis singgung lingkaran yaitu BA dan CA. Dengan demikian didapat hal berikut, yaitu dua garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran dan dua garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran dan dua jari-jari yang melalui titik singgung
dari kedua garis singgung tersebut membentuk sebuah bangun layang-layang. Nah, lalu yang kedua, layang-layang yang terbentuk dari dua garis singgung lingkaran dan dua garis singgung lingkaran dan dua jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung dari kedua garis singgung tersebut disebut layang-layang garis singgung. Jadi segi 4 OBAC ini merupakan layang-layang garis singgung. Oke, jadi di sini luas layang-layang OBAC itu bisa kita cari dengan dua cara. Yang pertama adalah 2 dikali luas segitiga OAB, yang akan sama dengan 2 dikali AB dikali OB dibagi 2. Lalu sama dengan AB dikali dengan OB. Cara kedua apa? Cara kedua adalah diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Yaitu diagonal 1-nya adalah AO atau OA dikali dengan BC dibagi 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang garis singgung pada dua lingkaran. Jadi, sebenarnya garis singgung pada dua lingkaran itu nggak cuma 2. Tapi kan karena kita dulu mengetahuinya, diajarinnya hanya 2, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan juga garis singgung persekutuan luar. Jadi di sini jika ada dua lingkaran, itu mempunyai 5 kemungkinan. 5 kemungkinan untuk garis singgungnya, yaitu yang kemungkinan pertama itu tidak mempunyai garis singgung persekutuan. Itu gimana tidak mempunyai garis singgung persekutuan? Jika ada 2 lingkaran, tapi lingkarannya yang kedua itu di dalam lingkaran yang pertama. Jadi ada lingkaran besar, lalu lingkaran yang kedua itu di dalam lingkaran besar. Nah, lalu selanjutnya itu ada kemungkinan kedua lingkaran tersebut hanya mempunyai 1 garis singgung persekutuan, yaitu lingkaran yang kecil itu berada di dalam lingkaran besar, tapi dia mepet ke salah satu sisinya. Jadi bentukannya tuh kayak gini, nggak kelihatan. Jadi dia hanya mempunyai satu titik singgung. Lalu kemungkinan yang ketiga itu kedua lingkaran tersebut mempunyai 2 garis singgung persekutuan. Nah, jadi lingkarannya itu ada lingkaran, lalu lingkarannya yang kecil itu memotong lingkarannya besar. Jadi begini bentuknya, gini. Jadi lingkaran yang kecil ini memotong lingkarannya besar. Jadi nanti ada dua titik singgung, yaitu di sini dan juga yang di bawah. Lalu kemungkinan yang keempat itu adalah kedua lingkaran mempunyai 3 garis persekutuan, 3 garis singgung persekutuan maksud saya. Jadi lingkarannya itu nempel kayak gini. Nanti kalau garisnya ditarik kan di atas, tarik bawah, dan tarik di tengah-tengahnya nempel ini. Lalu kemungkinan yang kelima, ini yang kita akan bahas. Kedua lingkaran mempunyai 4 garis singgung persekutuan. Nah, 4 garis singgung persekutuan ini dipecah lagi menjadi 2, yaitu garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Oke, selanjutnya kita membahas tentang mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini ada gambar. Jadi ada gambar garis AB itu merupakan garis singgungnya, garis singgung persekutuannya. Nah, titik R besar itu merupakan jarak lingkaran yang besar. Lalu yang R kecil itu merupakan jarak lingkaran yang kecil. Nah, kita akan bagaimana mencari rumusnya, mencari rumus panjang garis singgung tersebut.
mencari panjang AB. Di sini diketahui bahwa garis PA di titik S, perpanjangan garis PA di titik S sehingga SQ akan sejajar dengan AB. Jadi kita perpanjang garis PA sampai ke titik S. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan garis SQ akan sejajar dengan garis singgung AB. Lalu, panjang AS itu akan sama dengan panjang QB atau BQ, yang sama dengan jarak jari-jari. Maksud saya jari-jari lingkarannya kecil, sama dengan R. Lalu selanjutnya, garis PS, panjang PS akan sama dengan panjang PA ditambah dengan AS, yang akan sama dengan jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil, karena AS sama dengan R kecil. Lalu PQ adalah P. P ini P kecil, jarak kedua pusat lingkaran. Ini P ini lingkaran besar, dan Q ini lingkaran kecil. SQ panjangnya akan sama dengan AB, dan AB ini adalah D yang kita misalin, yaitu garis singgung. Karena AB adalah garis singgung, jadi D adalah garis singgung. Kita misalkan. Oke, jadi kita perhatikan segitiga PQS, dengan siku-sikunya di titik S. Jadi berlaku teorema Pythagoras, yaitu PQ kuadrat itu akan sama dengan SQ kuadrat ditambah dengan PS kuadrat. PQ-nya ini adalah sisi miringnya, lalu SQ-nya adalah tingginya, dan PS adalah alasnya. Nah, yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari itu adalah garis singgungnya. Garis singgung tadi adalah AB ya. AB sejajar dengan SQ. Jadi SQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi dengan PS kuadrat. Nah, SQ tadi kita misalkan apa? Kita misalkan D. Kita masukkan D kuadrat. Lalu PQ ini apa tadi kita misalin? PQ kan jarak kedua pusat lingkaran, yang kita misalkan dengan P. Kita ganti. Jadi PQ kuadrat kita ganti dengan P kuadrat. Lalu yang terakhir PS. PS ini apa? PS ini adalah jumlah dari jari-jari lingkaran besar dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadi PS adalah R besar sampai R kecil. Nah, maka sehingga D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi dengan R besar ditambah R kecil yang dikuadratkan. Lalu D akan sama dengan akar dari P kuadrat dikurangkan dengan R kuadrat, R besar, maksud saya dikurangkan dengan R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Oke, sekarang kita akan mencari panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, garis singgungnya yang mana? Garis singgungnya adalah garis AB. Oke. Nah, di sini kita perlu membuat satu titik, menaruh satu titik agar titik ini jika ditarik garis dengan titik Q sejajar dengan garis AB. Jadi kita buat titik S di sini. Kita tarik garis dengan titik Q. Jadi mengakibatkan garis SQ akan sejajar dengan garis singgungnya. Garis singgung kedua lingkaran ini, yaitu garis AB. Nah, panjang panjang AS itu akan sama dengan panjang BQ, yang sama dengan jari-jari lingkaran kecil, yaitu R kecil. Lalu, panjang PS ini
akan sama dengan panjang PA dikurangin panjang SA. Nah, PA ini kan adalah jari-jari lingkaran besar, dan SA ini adalah BQ ya tadi ya. Jadi panjang PS di sini adalah R besar, jari-jari lingkaran besar, dikurangi dengan R kecil, jari-jari lingkaran kecil. Lalu kita misalin, PQ ini kan adalah jarak kedua pusat lingkaran. Kita misalin kayak tadi. Jadinya kita misalkan P kecil. Dan garis singgungnya, yaitu AB, kita misalin dengan D kecil. Dan karena AB sejajar dengan SQ, berarti SQ juga adalah D. Nah, di sini kita akan memperhatikan segitiga PQS. PQS dengan siku-siku di S tentunya. Sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu PQ kuadrat sama dengan SQ kuadrat ditambah dengan PS kuadrat. Di sini sisi miringnya mana? Sisi miringnya yang PQ. Ya. Lalu selanjutnya kita akan nyari garis singgungnya kan. Garis singgung tadi kan adalah AB. Nah, AB sejajar dengan SQ. Jadi yang kita cari adalah SQ-nya. SQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat. PQ kuadrat dikurangi dengan PS kuadrat. SQ tadi apa? SQ tadi D. Kita misalkan dengan D. PQ tadi apa? PQ tadi kan panjang jarak ya. Jarak kedua titik pusat lingkaran. Yang kita misalkan dengan P kecil. PS tadi apa? PS tadi adalah ini. AS. PA maksud saya dikurangi dengan AS. Jadi R besar dikurangi dengan R kecil. Jadi D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil yang dikuadratkan. Sehingga panjang garis singgung itu, yaitu D, akan sama dengan akar dari P kuadrat dikurangin dengan R besar dikurang R kecil yang dikuadratkan. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan sifat-sifat garis singgung lingkaran. Sifat garis singgung lingkaran ada dua. Pertama, 2 garis singgung lingkaran sama panjang. Dan yang kedua, 4 garis singgung lingkaran sama panjang. Pertama, saya akan menjelaskan 2 garis singgung lingkaran sama panjang. Teman-teman boleh perhatikan gambar di bawah. Jika AP dan BP masing-masing merupakan garis singgung lingkaran dan berpotongan di titik P, maka berlaku AP sama dengan BP. Keterangan titik A dan B merupakan titik singgung lingkaran dan titik O adalah pusat lingkaran. Pembuktian, kita menggunakan kekongruenan segitiga. Pertama, kita tarik garis bantu OA, OB, dan PO. Sehingga sekarang kita punya segitiga OAP dan segitiga OBP. Dari gambar di atas kita tahu OP pada segitiga OBP sama dengan OP pada segitiga OAP. Sudut OBP sama dengan sudut OAP yang besarnya sama dengan 90 derajat. Merupakan sifat pertama. OB sama dengan OA yang merupakan jari-jari. Jadi, berdasarkan konsep kekongruenan, sisi sudut sisi dapat kita simpulkan segitiga OAP kongruen dengan segitiga OBP. Akibatnya diperoleh AP sama dengan PB. Yang sifat yang kedua, 4 garis singgung lingkaran sama panjang. Teman-teman boleh perhatikan gambarnya.
Pertama, jika kita punya dua lingkaran yang saya namakan omega 1 dan omega 2 tidak saling berpotongan dan tidak saling bersinggungan. Yang kedua, T1 dan T2 merupakan garis singgung bersama atau luar pada lingkaran omega 1 dan omega 2. Yang ketiga, A aksen, B aksen yang merupakan titik singgung T1 dan T2 pada lingkaran omega 1 dan omega 2. Yang keempat, T3 dan T4 yang merupakan garis singgung bersama atau dalam pada lingkaran omega 1 dan omega 2. Dan yang kelima, P dan P aksen berturut-turut merupakan titik potong T3 dengan T1 dan T2. Dan yang terakhir, Q dan Q aksen berturut-turut merupakan titik potong T4 dengan T1 dan T2. Maka berlaku A aksen sama dengan BB aksen sama dengan PP aksen sama dengan QQ aksen. Pembuktiannya, berdasarkan sifat 2, kita peroleh OA aksen sama dengan OB aksen dan OA sama dengan OB. Sehingga didapat AA aksen sama dengan OA aksen dikurang OA sama dengan OB aksen dikurang OB sama dengan BB aksen. Kita misalkan pertama, C dan C aksen berturut-turut adalah titik singgung T4 dengan lingkaran omega 1 dan omega 2. Yang kedua, D dan D aksen berturut-turut adalah titik singgung T3 dengan lingkaran omega 1 dan omega 2. Berdasarkan sifat 2, kita punya P aksen B sama dengan P aksen D dan P aksen B aksen sama dengan P aksen D aksen. Sehingga diperoleh BB aksen sama dengan P aksen B ditambah P aksen B aksen sama dengan P aksen D ditambah P aksen D aksen sama dengan P aksen D aksen ditambah D aksen ditambah P aksen D aksen sama dengan D aksen ditambah 2 P aksen D aksen. Dengan menggunakan sifat 2, kita PA aksen sama dengan PD aksen dan PA sama dengan PD. Sehingga didapat AA aksen sama dengan AP ditambah PA aksen sama dengan PD ditambah PD aksen. Sama dengan PD ditambah PD ditambah DD aksen. Sama dengan 2 PD ditambah DD aksen. Mengingat AA aksen sama dengan BB aksen, maka AA aksen sama dengan BB aksen sama dengan 2 PD ditambah DD aksen sama dengan DD aksen ditambah 2 P aksen D aksen. Sama dengan PD sama dengan P aksen D aksen. Akibatnya, PP aksen sama dengan PD ditambah DD aksen ditambah D aksen P aksen sama dengan AA aksen sama dengan BB aksen, yang merupakan persamaan pertama. Selanjutnya, kita gunakan analogi yang sama, di mana dengan menggunakan sifat 2. Kita juga peroleh Q aksen B sama dengan Q aksen C, dan Q aksen B aksen sama dengan Q aksen C aksen. BB aksen sama dengan Q aksen B ditambah Q aksen B aksen sama dengan Q aksen C ditambah Q aksen C aksen sama dengan Q aksen C ditambah Q aksen C ditambah C aksen. Sama dengan C aksen ditambah 2 Q aksen C. Masih menggunakan sifat 2, kita punya AQ sama dengan QC dan QA aksen sama dengan QC aksen. Sehingga didapat AA aksen sama dengan AQ ditambah QA aksen sama dengan QC ditambah QC aksen. Sama dengan QC aksen ditambah CC aksen ditambah QC aksen sama dengan 2 C aksen ditambah CC aksen.
Mengingat A aksen sama dengan BB aksen, diperoleh A aksen sama dengan BB aksen. Sama dengan CC aksen ditambah 2 Q aksen C sama dengan 2 Q C aksen ditambah CC aksen. Sama dengan Q aksen C sama dengan Q C aksen. Akibatnya Q aksen sama dengan Q C aksen ditambah CC aksen ditambah Q aksen C sama dengan A aksen sama dengan BB aksen yang merupakan persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat kita tarik kesimpulan AA aksen sama dengan BB aksen sama dengan PP aksen sama dengan Q aksen. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari garis singgung lingkaran. Berikut penerapan atau implementasi dari garis singgung dalam dan luar dua lingkaran di kehidupan sehari-hari. Pertama ada gear. Gear pada sepeda atau kendaraan bermotor ini masuk di dalam penerapan garis singgung persekutuan luar. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Yang kedua ada katrol pengangkat beban berat seperti kran. Ini masuk di dalam penerapan garis singgung persekutuan dalam. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Dan yang kami punya yang ketiga yaitu mesin pemutar pada jam ini masuk di dalam penerapan garis singgung persekutuan dalam. Baik, itu saja presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Terima kasih.